Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman dan seakidah yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalam hikmah untuk kita semua tentang penyebab bencana alam. Bencana alam tidak hanya terjadi secara natural atau berasal dari faktor alam saja, tetapi juga disebabkan oleh ulah perbuatan tangan manusia, seperti penebangan hutan yang berlebihan, penggalian tanah untuk timbunan, pembangunan tidak di tempatnya, atau timbunan di wilayah tertentu, serta pembuangan sampah sembarangan. Itu menjadi penyebab hadirnya bencana banjir dan longsor yang otomatis menimbulkan banyak kerugian dari segala sisi kehidupan. Selain banjir, bencana alam seperti gempa bumi yang kelihatannya hanya bisa terjadi pergerakan alami alam, nyatanya juga bisa terjadi karena ulah tangan manusia. Penyebab bencana alam sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Peribahasa ini menerangkan bahwa apapun yang kita kerjakan hari ini akan membawa dampak pada diri kita di masa yang akan datang, entah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Bencana alam yang terjadi hari ini juga pasti ada sebab dan musababnya, atau faktor alam yang sudah tua, atau juga disebabkan perbuatan ulah tangan manusia. Sebagai pedoman hidup kita sebagai muslim, kita berpedoman kepada Al-Quran yang telah mencatat peristiwa-peristiwa tentang bencana alam agar menjadi pelajaran bagi manusia. Allah sudah menjelaskan berbagai macam faktor yang terjadi dari zaman dulu sampai sekarang. Ulah itu adalah perbuatan manusia. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum ayat 41. Sesuai ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa penyebab terjadinya bencana alam adalah karena perbuatan manusia itu sendiri. Perbuatan manusia yang tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menganjurkan untuk tidak berlebihan dan tidak melampaui batas, sehingga alam pun kehilangan fungsinya. Hal ini juga termasuk dalam perbuatan maksiat dan zalim, di mana segelintir orang yang berbuat melampaui batas agar hidupnya bermewah-mewahan dari hasil alam negeri ini. Mereka menghancurkan bumi demi kekayaan diri dan tidak memikirkan orang lain yang akan menjadi dampak terimbas bencana. Banyaknya maksiat dan dosa. Penggalan Al-Quran Al-An'am ayat 6 yang berbunyi, yang artinya, dan kami binasakan mereka karena dosa mereka itu sendiri. Itu menunjukkan bahwa bencana yang terjadi pada suatu kaum disebabkan oleh menumpuknya dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Seperti diketahui di masa sekarang ini, sudah sangat banyak pelaku dosa besar yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, yang kini menjamur di kalangan baik tua dan muda. Generasi muda menunjukkan ada pelaku yang berbuat dosa, zina, narkoba, minuman, memabukkan di saat sekarang, melakukan perbuatan yang tidak mempunyai rasa malu. Justru segelintiran di antara mereka merasa bangga selama perbuatan-perbuatan itu terus terjadi dalam masyarakat. Lambat laun Allah akan menurunkan bencana yang lebih dahsyat yang tertera dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah mendustakan agama Allah. Akan terjadinya bencana juga. Allah berfirman, yang artinya, pergilah kamu kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kami membinasakan mereka sehancur-hancurnya. Dan telah kami binasakan kaum Nuh tak kala mendustakan rasulnya. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita untuk pelajaran bagi umat manusia selanjutnya. Kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim azab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan bencana bisa dalam bentuk apapun kepada umat manusia. Pendustaan terhadap agama Allah juga masih dilakukan sampai sekarang. Pendustaan tersebut dilakukan dalam bentuk
seperti perbuatan yang melampaui batas, korupsi, zina, maksiat, pembunuhan, kezaliman, kemungkaran, dan sebagainya. Itu semua termasuk perbuatan yang mendustai agama Allah. Yang keempat adalah kasih sayang Allah. Tak sedikit orang yang mengartikan bahwa bencana alam yang terjadi saat ini adalah bentuk dari kemurkaan Allah atau perbuatan buruk. Padahal sebaliknya, hal ini bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya. Bencana termasuk juga musibah. Ini juga merupakan peringatan dari Allah agar kembali ke jalan yang benar dengan adanya musibah. Allah hadirkan kesadaran kita dan kuasanya melebihi apapun, sehingga manusia kembali kepadanya untuk menunaikan kebaikan-kebaikan dari datangnya bencana. Kita mengakui bencana alam menimpa diri, sebenarnya kita sendiri yang mengundang. Oleh sebab itu, marilah kita bermusabah dan berdoa agar diberi kemudahan, kekuatan dalam menghadapi musibah yang menimpa kita saat ini, dan dijauhi dari bala musibah apapun kecuali kematian itu pasti datang kepada kita. Semoga kita ambil hikmah dari kejadian bencana ini. Ayo kembali perkuat iman Islam kita dan taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu di jalan yang diridhoinya. Insya Allah keberkahan akan mendatangi kita dan menjauhi kita dari bala bencana. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, al-fakir saya Rajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.